Halo teman-temanku semuanya dimanapun kalian berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rejeki. Berjumpa lagi dengan channel Ruang Imajinasi, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kali ini di hari Sabtu tanggal 7 Juni tahun 2025. Kali ini saya menghadirkan part keempat. Saya ingatkan kepada teman-teman untuk membaca cerita sebelumnya agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Tak terasa waktu sudah menjelang adzan zuhur. Sudah menjadi kebijakan manajemen gerai untuk menutup gerai hingga jam 1 siang untuk semua staf. Istirahat dan juga sholat. Bu Susan, udah waktunya istirahat. Bu Zaskia, oh iya ya. Kamu mau makan apa San? Entar aku aja yang beli. Sembari Bu Zaskia merapikan laptop dan meja kerjanya. Bu Susan, kayak biasanya aja. Mas Hamdan mau makan apa? Hamdan, Ana ngikut aja Bu. Bu Zaskia, ya udah. Semuanya sama aja ya. Itu sekalian dicek produk-produk barunya San. Biar dibantu Hamdan sekalian. Bu Zaskia pun pergi meninggalkan kami berdua di ruangan itu. Sebelum pergi ia sempat memberi kode ke Hamdan. Bu Susan, Mas Hamdan duduk sini dong samping ibu. Bantu pilah-pilah ini. Hamdan pun memberanikan diri duduk di samping Bu Susan. Meski ini baru pertama kalinya Hamdan berjumpa dengannya, tapi Bu Susan pun seperti tidak ada rasa malu dengan Ifwan sepertinya. Hamdan pun berpikir mungkin Bu Susan hanya menganggapnya sebatas karyawan saja. Sembari kami memilah-milah gamis, Bu Susan pun mulai curhat dengan kondisi keluarganya. Kini Bu Susan sudah berumur 35 tahun. Meskipun sudah cukup lama menikah, ia belum dikaruniai anak. Suami Bu Susan sibuk dengan aktivitas dakwahnya dan juga urusan bisnisnya di luar kota, jadi jarang sekali mendapat nafkah batin dari suaminya. Meskipun begitu, suaminya tetap memberikan nafkah berlebih pada Bu Susan. Terlihat dari bagian wajahnya yang tak tertutup cadar nampak tidak ada kerutan sama sekali, kulitnya benar-benar putih glowing. Ia begitu menjaga perawatan pada dirinya. Untuk menghilangkan rasa kesepian dalam dirinya, Bu Susan mulai aktif dalam kajian kemuslimahan dan juga aktif mengurusi gerai ini. Bu Susan, nah yang ini lumayan juga. Gimana menurutmu Mas Hamdan? Hamdan, boleh dibuka bu cadarnya? Penasaran banget loh sama kecantikan ibu. Bu Susan pun hanya mengangguk. Ketika Hamdan mulai melepas cadar Bu Susan, kini nampak sudah wajah cantik putih Bu Susan. Dengan pipi yang cerah terawat, dan make up simple meningkatkan kecantikannya. Hamdan, sempurna ah. Cantiknya ah. Tanpa basa-basi Hamdan langsung mengambil langkah duluan yang juga disambut oleh Bu Susan. Bu Susan yang tidak pernah mendapatkan hal seperti itu dari suaminya, kini merasa senang dengan perhatian Hamdan. Hamdan yang sudah terpengaruh kini memindah semua yang dia bawa sehingga membuat Bu Susan kagum. Selama ini suaminya tidak pernah melakukan awalan sebelum melakukannya. Jadi wajar saja kalau Bu Susan begitu menyukai perhatian Hamdan padanya. Bu Susan sudah lupa akan jati dirinya sebagai seorang akhwat yang selalu menjaga dirinya dan juga menjadi panutan untuk staf di gerainya. Hari ini dirinya telah berubah menjadi akhwat yang berbeda. Hamdan pun segera merekam aksi Bu Susan dengan kamera HP-nya. Hamdan, nih lihat. Akhwat kayak gini gak akan kalian temuin dimanapun bro. Hahaha. Tawa Hamdan sambil ia merekam setiap gerak Bu Susan. Ketika tengah asyik itu, tiba-tiba pintu direksi dibuka oleh Bu Zaskia. Bu Zaskia, oh pantes dari tadi aku agak dibaca. Ternyata lagi asyik ama mainan baru si Susan. Sembari Bu Zaskia mengunci pintu direksi, Bu Susan pun yang menyadari kehadiran Bu Zaskia hanya melirik dan tersenyum ke Bu Zaskia sambil terus bekerja. Hamdan, iya nih Bu. Susan lagi nemu mainan baru. Ledek Hamdan sambil ia terus merekam aksi Bu Susan. Bu Zaskia, sini Hamdan, ibu aja yang rekam. Bu Susan yang mendengar kata-kata Bu Zaskia hanya tersenyum sementara Bu Zaskia duduk di sofa samping sambil merekam aksi kami berdua.
Ia masih menggunakan jilbab dan gamisnya lengkap. Posisi duduknya dengan kaki kanan disilangkan membuatnya nampak anggun berkelas. Akhirnya Hamdan pun segera memulai acara tersebut. Beruntung ruang direksi ini terbuat dari material kedap suara, sehingga sekeras apapun suara di dalam tidak akan terdengar jelas dari luar ruangan. Ternyata hampir 1 jam Hamdan menyenangkan Bu Susan hingga jam menunjukkan jam 12.50. Tak lama berselang, bel masuk karyawan berbunyi yang membuat kami tersadar dari acara indah di ruang itu.
Hamdan yang selama ini berniat datang ke kota ini hanya untuk kuliah tak pernah sama sekali bermimpi kehidupannya akan menjadi seperti ini. Dikelilingi oleh ahwat-ahwat cantik nan syar'i. Senang dan bahagia, itu saja yang Hamdan rasakan saat ini. Dalam hati Hamdan agak kesal juga dikarenakan harus bersih-bersih ruangan itu, tapi di sisi lain ia juga senang karena bisa menjadi penyenang hati wanita-wanita aktivis dakwah. Hari itu berlanjut dengan Hamdan melakukan job desk-nya di gerai itu. Meskipun kini interaksi antara Hamdan dan owner gerai itu, Bu Zaskia dan Bu Susan menjadi berbeda. Mereka kini lebih banyak melakukan godaan-godaan pada Hamdan. Menjelang sore hari Hamdan mendapat chat Alisa yang sudah menumpuk di WhatsApp-nya. Mengetahui banyak chat Alisa, Hamdan pun segera membalas khawatir Alisa berpikiran yang aneh-aneh. Hamdan hanya tersenyum melihat perubahan keluarga yang tadinya begitu menutup diri pada laki-laki yang bukan mahramnya kini anak dan ibu menjadi keterusan yang harus diwujudkan sehari-hari. Alisa yang tiap harinya selalu menjaga marwahnya sebagai seorang akhwat syari bercadar dan berjilbab lebar juga seorang aktivis dakwah, kini telah berubah menjadi akhwat syari penyenang di hadapan Hamdan. Meskipun tak dapat Hamdan ingkari bahwasanya ia pun juga senang menjadi bagian dari keluarga akhwat tersebut. Hafsyah, Dek Alisa. Yuk berangkat. Udah ditungguin Uhti Nadiani di kontrakan. Alisa, oh iya kak. Ayuk. Ufti Hafsyah menegur Alisa yang sedang asik chatting dengan Hamdan. Suasana sudah mulai gelap menjelang maghrib. Kedua akhwat itu pun berkendara motor menuju kontrakan Ufti Hafsyah. Sesampainya di kontrakan yang tidak jauh dari kampus, Ufti Hafsyah segera memasukkan motor ke parkiran kontrakan. Kontrakan di situ memang tidak terlalu luas, hanya ada 3 kamar, 1 kamar mandi, 1 ruang tamu, dan dapur. Serta parkiran seadanya. Hafsyah, Assalamualaikum. Nadia, Waalaikumsalam. Masuk aja Afa. Gak dikunci kok. Alisa. Afa siapa kak? Hafsyah. Kakak memang. Biasa dipanggil Afa sama teman-teman kakak. Alisa. Oh. Hafsyah dan Alisa pun masuk ke ruang tengah. Di sana sudah ada Uhti Nadia yang tengah duduk asik dengan HP-nya. Uhti Nadia mengenakan gamis panjang berwarna hitam. Dengan aksen pola bunga-bunga berwarna putih, jilbab segi 4 jumbo hitamnya terlihat menawan membalut indah wajah bulatnya. Sementara wajahnya yang cantik putih tertutup cadar tali yang menjadi kebanggaannya sebagai seorang akhwat alim syari aktivis dakwah kampus.
Nampak Ufti Hafsyah dan Ufti Nadia begitu serius melihat video di laptop itu. Merasa kurang nyaman? Kini, laptop diletakkan di atas meja. Ufti Hafsyah dan Ufti Nadia mulai bersandar di dinding sambil membayangkan kalau wanita itu mereka. Alisa yang sedari tadi melihat video itu pun mulai ikut terpengaruh. Kini ketiga ahwat itu bersandar di tembok sambil terus mata mereka terfokus dengan setiap adegan di dalam video itu. Nafas ketiga ahwat syari itu mulai terdengar berat. Ufti Hafsyah melepas masker kain yang menutupi wajah putih cantiknya. Wajah cantiknya kini makin nampak cantik dengan kacamata yang menghiasi wajahnya. Sementara Alisa juga melepas cadar yaman hitamnya supaya dapat bernafas lebih lega. Apabila ada lelaki yang masuk ke ruangan tengah saat itu pasti akan menjadi surganya karena tersedia tiga ahwat cantik yang sudah terpengaruh. Sering sekali kajian-kajian yang mereka ikuti membahas tentang marwah seorang wanita, bahwasanya kemuliaan wanita ada di dalam menjaga diri. Tetapi ketika keinginan sudah datang, maka ahwat pun takluk dengan bujukan setan. Pembicaraan tentang agama yang selalu mereka buat dengan rekan-rekan aktivis dakwah yang lain hanya menjadi tabir dari wujud asli. Akhirnya mereka pun melanjutkan malam itu dengan cerita ketika Hamdan menyenangkan Ufti Hafsyah dan Alisa di sekre. Kling. Kling. Hamdan mendapat notifikasi dari Alisa di HP-nya dan terjadilah chat di antara mereka malam itu. Alisa, Mas Hamdan maaf ya Alisa kayaknya bobo di kontrakan Ufti Hafsyah nih. Bilangin Umi ya. Hamdan, ya kan aku lagi kangen sama Alisaku sayang. Terus kapan balik? Alisa, besok udah balik Mas. Iya Alisa juga kangen banget sama Mas Hamdan. Matt, bobo Mas Hamdan sayang. Bu Zaskia, chat sama siapa Hamdanku? Hamdan, oh Alisa ini. Katanya mau bobo di rumah temennya. Bu Susan, wah, asik dong. Semalaman ini jadi milik kita aja Hamdan sayang. Hamdan membalas chat Wa Alisa saat itu sambil menyenangkan Bu Zaskia dan Bu Susan. Malam itu menjadi malam yang melelahkan sekaligus menyenangkan bagi Hamdan karena bisa menyenangkan dua ahwat secara langsung. Parahnya lagi, Bu Susan pun akhirnya menginap di rumah Bu Zaskia karena suaminya sedang keluar kota. Akhirnya Hamdan tergeletak lemah setelah sekitar 3 jam menyenangkan keduanya. Bu Susan tidur di sebelah kanan Hamdan, sementara Bu Zaskia tertidur di sebelah kiri Hamdan. Baik teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Kalau ada salah penulisan maupun perkataan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan cerita lainnya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan terima kasih.